hidup saya seorang yang sangat teruk dalam hidup saya. Seorang keluarga yang percaya kepada Tuhan. Menjadi bapak emak saya adalah orang yang kuat dalam Tuhan. Tetapi hidup saya belum menerima Tuhan Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, pendek cerita saudara. Waktu satu masa, itu hari Ahad, orang semua pergi gereja. Dan pada hari itu adalah hari Ahad, maksudnya semua orang pergi gereja. Sebab di kampung kami itu gereja itu di depan, nampak, dan rumah kami itu di depan saja. Dan semua orang pergi gereja sudah. Dan saya balik pagi itu, sebab saya tidur dengan kawan saya. Dan mak sedang masak nasi bungkus. Kalau seturun bawang, kami ada masak nasi bungkus. Dan waktu saya masuk di rumah, mak saya tegur saja, anak, kamu kemana? Kenapa satu malam ini saya langsung tidak nampak kamu? Hanya mak saja tegur begitu, hati saya panas. Ya, saya terus pergi ke dapur, di depan dia, angkat kaki saya masuk dalam nasi itu. Panas itu. Sebab saya guna kasut askar, tidak ada masalah. Mak saya tercengang. Itu satu. Kedua, saya tidak boleh dengar firman Tuhan. Saya tidak boleh terima teguran orang tua. Ya, beda cerita. Satu masa, saudara yang saya kasih, memang di kampung kami seringkali ada ibadah dan sebagainya. Tetapi hanya datang saja dan duduk di sana balik. Dan tidak masuk firman Tuhan dalam hidup. Dan seterusnya, kehidupan makin lama makin kacau. Dan kehidupan makin lama makin teruk. Dan sehingga ada satu perkara yang membuat hidup saya sangat kecewa. Apa itu? Yaitu di mana abang kepada adik kepada bapak saya dipanggil oleh Tuhan depan saya. Kami potong kayu, lalu kayu itu hantam dia punya paha, dan darah itu seperti pipe yang pecah. Dan saya buka baju tutup dia punya luka yang besar itu. Dan pada masa itu kami 3 orang saja, yaitu first cousin. Dan saya lari pergi ke kampung dan minta orang kampung untuk apa? Untuk ambil dia balik. Dan tetapi dia sempat di rumah, dan pada pukul 10 malam dia dipanggil oleh Tuhan. Dan masa itu saya sangat frust. Saya katakan, kenapa Tuhan lakukan? Saya pergi ke Lawas, ada 1 tahun di sana. Di sana saya hancurkan hidup saya, tinggalkan, dan di sana saya poroskan hidup, maksudnya rosakkan seluruh hidup. Dan pendek cerita, dan semua perkara yang jahat ini saya lakukan. Tidak ada satu pun yang saya tidak lakukan. Semua saya lakukan. Ya. Dan akhirnya saudara, apa yang berlaku? Saya sakit. Sakit itu adalah sakit yang sangat teruk sekali. Dan dokter kata tidak ada harapan. Baliklah kamu di kampung. Tunggu saja masa untuk kamu mati. Wah, bila saya dengar itu saudara, sebalik di kampung, saya duduk di belakang, muka saya seperti pepaya. Tidak ada harapan. Pergi gereja. Dan pada hari Ahad, ada ayat ini sangat istimewa. Seorang pastor dia khotbah di depan seperti saya duduk di belakang seperti
Bapak di sana. Nah, saya dengar satu suara begini. Ada seorang yang ada dalam gereja ini perlu pertolongan Tuhan dalam hidup. Kalau kamu ada dalam gereja ini, datang ke depan. Bos, dengan kaki saya ringan sekali, saya terus maju ke depan. Saya ingat ada orang ikut saya, rupa-rupanya saya satu orang saja. Dan apa yang berlaku, saudara yang saya kasih? Kebetulan stres itu tinggi dan saya hanya maju ke depan. Saya tidak sempat untuk pergi ke depan. Saya terus rebah di sana. Waktu saya rebah itu, kamu tahu apa yang berlaku? Saya lihat hidup saya. Saya lihat hidup saya seperti kita lihat ini. Dari A sampai Z. Bagaimana saya buat orang tua saya begini. Bagaimana saya lakukan semua itu. Review balik. Saya lihat bagaimana hidup ini. Dan pada masa itu, saudara, saya tidak sadar. Dan waktu saya sudah sadar, dan semua pastor, semua ketua gereja sedang berdoa untuk saya. Dan waktu saya sudah sadar itu, saudara, saya seperti kalau kamu angkat barang berat, kan, betul kan? Dan rasa saya yaitu lega saja. Sepertinya kamu sudah apa? Sudah beban itu sudah disimpan. Dan saudara, waktu saya duduk, saudara yang saya kasih, dan saya amat tenang, tidak ada rasa sakit lagi, tidak ada rasa sesak nafas lagi, tidak ada apa-apa yang itu. Dan itu yang aku alami. Dan saudara yang saya kasih, waktu saya bangun dan saya tahu Tuhan pulihkan saya, Tuhan sembuhkan saya sampai hari ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kamu lihat, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi kalau kamu lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Daud katakan terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu.